Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Syahratul Yahwa dengan 3 digit NIM terakhir 108. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu jelaskan pengertian akidah. Secara bahasa, akidah berasal dari kata akodah, yakidu, dan akidatan, di mana akdan berarti simpul, akidah berarti keyakinan. Kemudian relevansi dari akdan dan akidah yaitu keyakinan itu tersimpul kokoh di dalam hati yang bersifat mengikat. Kemudian secara istilah, menurut Hasan al-Banna, akidah merupakan perkara wajib yang diyakini sepenuhnya oleh hati, mendatangkan ketentraman dan menjadi keyakinan yang tidak tercampuri sedikit pun oleh keraguan. Kemudian, jelaskan prinsip akidah disertai dalilnya. Prinsip akidah atau ruang lingkup akidah dapat terperinci sebagai rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Kemudian, beberapa dalil yang menjelaskan prinsip akidah antara lain Quran Surat Fatur ayat 35, Quran Surat An-Nisa ayat 146, dan Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Maulana dengan NIM 202218880059. Ini saya akan menjawab dari pertanyaan nomor 2 dari ulangan AIK. Yang pertama A adalah apa yang dimaksud dengan akidah syahihah yang murni dan konsekuen? Akidah syahihah yang murni dan konsekuen adalah di mana seseorang tersebut meyakini Al-Quran dan As-Sunnah dengan menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu, apa yang dimaksud dengan syirik dan syirik modern dan bagaimana cara menanggulanginya? Syirik adalah perbuatan anggapan atau iktikad yang menyekutukan Allah SWT dengan yang lain, seakan-akan ada yang maha kuasa di samping Allah SWT. Syirik zaman modern yaitu menyekutukan Allah yang tanpa terasa dan disadari, namun banyak yang melakukan dan secara terang-terangan dilakukan umat beragama Islam sendiri. Lalu cara menanggulanginya adalah dari tindakan Rasulullah menangkal syirik. Yang pertama, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla dengan senantiasa berupaya memurnikan tauhid. Yang kedua, menuntut ilmu syar'i. Yang ketiga, mengenali dampak kesyirikan dan menyadari bahwasanya syirik itu akan menghantarkan pelakunya kekal di dalam jahanam dan menghapuskan amal kebaikan. Lalu keempat, menyadari bahwasanya syirik akbar tidak akan diampuni oleh Allah kecuali bertaubat. Lalu kelima, tidak berteman dengan orang-orang yang bodoh yang hanyut dalam berbagai bentuk kesyirikan. Lalu, hal yang bisa dilakukan mencegah syirik modern. Yang pertama, menghayati ciptaan Allah, menghayati hukum dan sunatullah, mengikuti segala perintah Allah, berzikir, lalu melaksanakan sholat, menjauhi ilmu atau hukum hitam, berpikir rasional, menyadari kelemahan zat atau makhluk Allah, mengikuti jalan hidup para Rasulullah. Lalu yang terakhir, berbangga diri sebagai seorang muslim. Baik, berikut adalah jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Kamila dengan NIM 202218800028. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Ibadah adalah bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentaati segala perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkannya. Penghambatan seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan ingin mendekatkan dirinya terhadap Sang Pencipta. Apa manfaat ibadah bagi kehidupan? Saudara sendiri jelaskan. Manfaat ibadah bagi kehidupan saya adalah hati saya menjadi tenang dan damai dikala dilanda masalah. Ibadah bisa menjadi solusi untuk semua permasalahan. Saya bisa berdoa agar dikuatkan hati saya dalam menghadapi masalah. Bersabar. Saya meminta petunjuk kepada Allah ketika selesai menunaikan salat fardu. Berzikir rasanya membuat semua masalah menghilang. Bersyukur dan menerima apa adanya sesuatu yang tidak sesuai keinginan. Lalu menyerahkan kepada Allah membuat hati menjadi lega, dan dengan ibadah saya mendapatkan pahala dan mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempermudah urusan saya di dunia dan di akhirat kelak.
Saya mendapatkan banyak sekali hikmah dalam saya beribadah. Perkenalkan, saya Nahed Izzati Mumtazah dengan NIM 2022-188-0090 akan menjawab pertanyaan UAS AIK nomor 4 dan 5, yaitu seringkali terjadi polemik tentang jumlah rakaat dalam sholat tarawih di bulan Ramadan, antara yang 11 rakaat dan yang 23 rakaat. A. Bagaimana ketetapan Muhammadiyah dalam masalah tersebut? Jelaskan disertai dengan dalil. B. Bagaimana pendapat saudara sendiri? Jelaskan disertai argumentasi. Saya menjawab, yaitu Wakil Ketua Lembaga Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Agus Sri Sundani, menjelaskan bahwa pada prinsipnya sholat tarawih sama halnya dengan sholat malam, sehingga umat Islam wajib berlapang dada dengan perbedaan cara yang ada. Imam mazhab seperti Imam Syafi'i, Imam Abu Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hambal misalnya melakukan salat tarawih dengan 20 rakaat dengan 1 witir. Sementara itu, Imam Malik melakukan 36 rakaat dengan ditutup salat witir. Muhammadiyah sendiri, menurut Agus, memilih mengikuti tata cara yang dilakukan Rasulullah SAW, yakni salat tarawih dengan jumlah 11 rakaat. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan sholat sunnah pada bulan Ramadan dan bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat, dan jangan engkau tanya bagaimana bagus dan indahnya. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat, dan jangan engkau tanya bagaimana indah dan panjangnya. Kemudian beliau sholat lagi 3 rakaat dalam kurung witir. Menurut saya, sholat tarawih memiliki perbedaan pendapat sendiri menurut beberapa mazhab. Tidak dapat disalahkan jika semuanya dilatar belakangi dengan dalil yang sahih. Yang terpenting adalah dengan mengikuti dan patuh terhadap perintah Nabi Muhammad SAW sendiri. Nomor 5. Syirik merupakan derivasi atau turunan yang banyak sekali, misalnya takhayul dan khurafat. A. Jelaskan masing-masing disertai contoh. Jawabannya, takhayul merupakan suatu kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan secara akal, dan hal tersebut terjadi oleh masyarakat terdahulu secara turun-temurun. Contohnya, kepercayaan keramat seperti kubur, kayu, kepercayaan kepada nafsi sial. Lalu khurafat merupakan semua cerita atau rekaan, khayalan, ajaran-ajaran tentang pantangan atau larangan, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Contohnya menolak bala